kita rencanakan kalau nggak hari Minggu, hari Senin nanti saya share soalnya untuk UTS. Materinya yang ada di pertemuan 1 sampai 7 ini. Kemudian nanti apa setelah UTS nanti beliau yang meneruskan Pak Kusrin ya untuk selanjutnya. Gitu. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain, coba saya present sharing screen. Pendidikan tanah, oke. Oke, sudah terlihat nih teman-teman untuk yang di layar. Ya, belum masuk. Ini saya sambil admit ketika ada teman-teman yang masuk soalnya sendiri untuk bridge-nya. Oke, pada kesempatan petang kali ini, malam kali ini, kita akan membahas mengenai penyelidikan lokasi atau site investigation. Jadi, geologi teknik dan sipil dengan background geologi teknik, maka penyelidikan lokasi yang kita lakukan itu tidak seperti teman-teman di geodesi, geofisika, ataupun di geologi sendiri, karena memang lingkupnya kita batasi yaitu pada penyelidikan. Biasanya yang kita lakukan teknik sipil itu pengujian bor maupun pengujian sondir, itu untuk pengujian di lapangan. Biasanya kita batasi itu. Beberapa kesempatan kita juga menggunakan geolistrik juga bisa kita gunakan, tetapi yang sering kita gunakan dua pengujian tersebut. Pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas mengenai sekilas tentang penyelidikan tanah, terus kemudian ada parameternya apa saja, kemudian mengenai titiknya bagaimana, kedalamannya bagaimana, dan kira-kira penyelidikan tanah yang yang kita lakukan itu misalnya ada pengujian bor itu seperti apa, akan coba kita bahas secara sekilas. Yang pertama, untuk penyelidikan lokasi memang ini bersifat evaluasi umum. Prinsipnya kita harus mengetahui kesesuaian antara lokasi dengan proyek gitu. Jadi kesesuaian lapangan harus kita pahami. Jadi di lapangan seperti apa, maka itulah kita perlu lakukan penyelidikan lokasi atau penyelidikan tanah. Jadi penyelidikan tanah kita khususkan untuk bagian teknik sipil, kita khususkan untuk tujuan perancangan atau untuk perencanaan suatu fondasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan tanah untuk suatu perancangan fondasi, yaitu apakah penyelidikan tanah tersebut cocok atau sesuai dengan rencana fondasi atau rencana bangunan yang akan kita desain, terus kemudian apakah secara metode pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan penyelidikan tanah itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dilaksanakan karena mungkin secara metode di lapangan tidak memungkinkan. Nah, itu juga menjadi hal yang percuma nanti. Sambil aktif teman-teman. Oke. Kemudian yang paling penting di dalam penyelidikan tanah itu yaitu aspek safety, aspek dari segi keamanan gitu. Jadi hasil dari penyelidikan tanah itu harus mampu memberikan kesimpulan yang aman terhadap suatu desain struktur atau desain struktur bawah yang kita rencanakan. Selain juga ada aspek ekonomi ya. Jadi bagaimana dari segi ekonomi itu masuk gitu. Artinya tidak berlebihan dari segi pembiayaan. Ya maka penting, maka kita perlu melakukan feasibility study atau studi kelayakan. Jadi ketika dalam melakukan studi kelayakan biasanya itu sudah muncul beberapa aspek. Salah satunya aspek ekonomi, aspek kelayakan struktur, aspek sosial juga biasanya kalau untuk di lokasi-lokasi padat penduduk itu menjadi hal yang penting, aspek sosial masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu masuk pada tahap studi kelayakan. Sambil masuk ya teman-teman.
masuk lagi. Selanjutnya untuk penyelidikan untuk tujuan khusus ya. Jadi memang ini diperlukan biasanya untuk evaluasi stabilitas dan integritas dari suatu bangunan. Terus kemudian juga apabila penyelidikan itu dia untuk mendapatkan parameter pada daerah-daerah yang longsor atau fondasi yang tidak stabil, itu juga biasanya diperlukan penyelidikan-penyelidikan khusus untuk parameter-parameter tertentu. Misalnya untuk daerah yang rawan longsor, maka biasanya perlu penyelidikan tambahan. Misalnya untuk mendapatkan nilai kuat geser dari tanah atau mendapatkan nilai sudut geser internal, itu juga biasanya diperlukan di luar pengujian-pengujian yang kita kenal. Terus kemudian faktor yang berpengaruh ya, faktor yang berpengaruh di dalam penyelidikan tanah itu salah satunya yang pertama adalah bangunan dan peruntukannya. Jadi kita harus tahu bangunan yang didesain itu berupa bangunan apa dan peruntukannya untuk apa gitu. Itu menjadi hal yang penting ketika kita melakukan penyelidikan tanah gitu. Karena penyelidikan tanah misalnya untuk bangunan 10 lantai sama untuk bangunan 3 lantai jelas berbeda lingkup penyelidikannya. Bisa jadi dari kedalamannya juga berbeda, jumlah titiknya juga berbeda, dan jenis penyelidikannya juga bisa jadi berbeda. Selain dari bangunan dan penuntukan, juga kondisi tanah gitu. Jadi misal untuk kondisi tanah berupa tanah granuler, itu penyelidikannya juga jenis penyelidikannya atau pengujiannya juga berbeda dengan tanah kohesif atau tanah berlempung. Nanti akan kita bahas terkait tanah granuler sama tanah kohesif. Jadi prinsipnya penyelidikan tanah di lapangan ini bersifat fleksibel gitu. Jadi bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan gitu. Apabila memang di dalam suatu perancangan terus dalam pelaksanaan itu ternyata ada misalnya penyelidikan yang kurang, itu bisa kita lakukan susulan gitu. Jadi misal begini, di dalam tahap perencanaan misalnya sang owner itu karena keterbatasan anggaran, misalnya penyelidikan suatu rencana bangunan itu dia hanya baru 50% saja, ya itu boleh-boleh saja gitu. Nanti 50% sisanya bisa dilakukan di tahun berikutnya, misalnya sesuai dengan kesediaan anggaran, itu boleh-boleh saja. Ataupun dari segi perubahan struktur, misalnya dari struktur awal itu misalnya ada pergeseran titik kolom, itu juga menjadi uh, beda gitu. Jadi uh, boleh boleh ditambahkan adanya penyelidikan tanah atau pengujian di lapangan tambahan ketika dirasa misalnya ada perubahan atau pergeseran titik atau askolom ataupun ada penambahan struktur, itu boleh dilakukan gitu. Jadi memang prinsipnya penyelidikan tanah bersifat fleksibel, bisa ditambah atau berkurang disesuaikan dengan kondisi lapangan maupun keperluan. Itu yang masuk beberapa. Terus kemudian untuk parameternya, untuk parameter penyelidikan tanah itu ada dua hal. Yang pertama mengenai jumlah titik penyelidikan. Jadi kita harus tahu jumlah titik penyelidikan kita berapa. Misalnya kita punya bangunan gedung 10 lantai dengan jumlah eh, titik kolomnya ada 20 misalnya. Maka kita harus tahu jumlah titiknya berapa dari rencana bangunan gedung tersebut. Atau mungkin kita punya perencanaan suatu jalan dengan jalan misalnya jalan kelas 1 atau jalan nasional kelas 1, maka kita harus tahu jarak antar titiknya itu berapa. Jarak antar titik penyelidikannya berapa, atau paling enggak jumlah semua itu berapa nanti. Nah, itu kita harus tahu jumlah titiknya berapa. Terus kemudian yang penting juga kita harus mengetahui kedalaman titik penyelidikan kita itu berapa. Pada prinsipnya kedalaman titik penyelidikan itu penyelidikan harus dilakukan di paling tidak sampai pada tanah keras. Ya. Jadi misal dalam suatu perencanaan suatu gedung misalnya
gedung 10 lantai atau apartemen itu, nah, maka penyelidikan tanah harus lebih dalam dari pondasi, dari rencana kedalaman fondasi. Paling tidak ya syukur-syukur ya seharusnya penyelidikan itu harusnya sampai pada tanah keras gitu. Karena itu nanti menjadi salah satu tumpuan ketika dalam perencanaan satu fondasi. Tetapi masalahnya apa? Misalnya seperti untuk Semarang bawah atau mungkin daerah Jakarta atau Surabaya pesisir atau Demak pesisir itu sampai kedalaman misalnya 100 meter itu juga belum ditemukan tanah keras. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sampai kedalaman dalam itu tidak ditemukan tanah keras gitu, atau misalnya sampai kedalaman 100 meter tidak ditemukan tanah keras, eh, maka hal yang bisa dilakukan adalah ketika dalam suatu perencanaan fondasi untuk misalnya di struktur-struktur seperti itu, maka penyelidikan tetap harus dia dalam. Yang kedua, maka perencanaan fondasi itu memperhatikan dari hasil penyelidikan tersebut. Misalnya pada sampai kedalaman 100 meter kalau tidak ada tanah keras, maka fondasinya mungkin tidak bisa disandarkan pada uh, ini apa giring kapasitinya, tidak bisa disandarkan pada daya dukung ujung tiangnya, kalau itu berupa dia tiang pancang atau tiang bor gitu. Jadi perhitungan terhadap daya dukung fondasi itu tidak bisa disandarkan pada tahanan ujung, tetapi mungkin lebih nanti dihitung terhadap tahanan geseknya, kira-kira seperti itu. Entah mungkin salah satu solusinya kita bisa menggunakan tiang pile group, ataupun mungkin fondasi yang lain yang sekiranya itu bisa mendukung dari kekuatan rencana struktur kita atau beban ultimate dari suatu bangunan. Kemudian dua parameter itu, selanjutnya parameter yang lain yang tidak kalah penting adalah jumlah sampel. Jumlah sampel itu harus memenuhi, paling tidak bisa mewakili dari kondisi tanah yang ada. Terus kemudian macam dan jenis pengujian. Nah, macam dan jenis pengujian ini biasanya ditentukan dari rencana struktur yang akan kita bangun di suatu tempat tersebut gitu. Jadi jangan sampai ketika kita misalnya mau pengujian untuk membangun struktur gedung, maka pengujian yang perlu dilakukan adalah pengujian indeks properties, berat volume tanah, pengujian kadar air, dan misalnya ada berat jenis seperti itu. Terus untuk engineering propertiesnya, misalnya kita membutuhkan nilai sudut gesek dalam maupun nilai kohesi, ataupun cukup misalnya biasanya kalau yang sering kita lakukan itu cukup kuat geser tanah itu cukup gitu. Jadi dan sampai ada pengujian yang berlebih gitu. Tetapi kalau misalnya untuk tanah-tanah lunak, misalnya berupa lempung atau lanau dia yang tanah lunak, maka perlu penyelidikan terhadap penurunan tanah. Jadi perlu ada pengujian konsolidasi, kira-kira seperti itu. Terus juga ada kondisi geologi baik minor maupun mayor dari suatu lokasi tersebut. Pada prinsipnya, penyelidikan tanah yang kurang itu data yang diperoleh itu tidak mewakili kondisi yang ada. Maka ketika data yang diperoleh tidak mewakili kondisi di lapangan, itu resiko kegagalannya juga cukup tinggi. Jadi resiko kegagalan bangunannya itu cukup tinggi. Maka ada yang masuk. Oke, maka ketika penyelidikan yang dilakukan tetapi ketika penyelidikan yang dilakukan berlebihan, maka pasti itu adanya pemborosan biaya dan waktu. Gitu. Peraturan terkait penyelidikan tanah itu ada di British Standard berupa set investigation. Walaupun secara peraturan sih di British Standard ini tidak mengatur mengenai detail dari penyelidikan, tetapi dia hanya memberikan rambu-rambu garis besar. Kalau misalnya tanah lempung seperti apa, macam penyelidikannya bagaimana, itu juga diberikan. Tetapi tidak mengatur mengenai jumlah lokasi dan jarak antar itu tidak diberikan. Ini saya sambil mengadmit. Terus kemudian ini yang sering kita temui terkait biaya penyelidikan tanah. Biasanya itu diambil persentase dari biaya total proyek, misalnya 1%. Nah, ini yang selama ini terjadi di tempat kita. Tapi saya lihat di tahun terakhir ini sudah ada perubahan terhadap undang-undang jasa konstruksi atau tidak, saya tidak update untuk itu. Tapi konsep
biaya penyelidikan tanah itu dari persentase dari total proyek itu adalah konsep yang salah sebetulnya. Karena kita kalau yang sudah kita laksanakan selama ini kita menggunakan persentase dari biaya total proyek itu kan nilainya kan sangat kecil sekali gitu. Sangat kecil sekali. Misalnya kita punya biaya proyeknya 1 M itu 1%-nya cuma berapa gitu. Kan kecil sekali gitu. Padahal untuk misalnya gedung-gedung yang apa misalnya kita punya rencana apartemen 30 lantai itu biaya penyelidikannya juga tidak akan sebesar 1%, kadang malah ditekan harus di bawah itu gitu. Itu juga, juga nanti kembali lagi kita nanti entah kita bekerja di pihak owner, di pihak pemerintah maupun di swasta, ataupun kita bekerja di konsultan maupun di laboratorium pendidikan tanah, kita harus tahu bahwa konsep persentase dari biaya proyek itu adalah nilai yang konsep yang salah sebetulnya. Yang betul bagaimana ya? Yang betul harusnya itu sesuai dengan kondisi lapangan, harus sesuai dengan kondisi lapangan dan bangunan gitu. Jadi misal kalau kondisi lapangan itu tidak memungkinkan penyelidikan tanah secara normal atau secara biasanya, maka untuk kondisi-kondisi tertentu biaya itu menjadi hal yang pasti gitu. Misalnya penyelidikan tanah untuk daerah yang berada di kawasan lalu lintas padat itu juga memerlukan tambahan biaya yang tidak tidak apa ya, tentu beda itu biayanya dibanding dengan misalnya kondisi yang tanah kosong pekarangan atau apa kan jelas beda. Terus juga kompleksitas dari struktur gitu. Jadi kalau pada prinsipnya kalau misalnya penyelidikan tanah itu kan misalnya kita melakukan pengujian bor atau sonder itu kan satu seharusnya itu kan satu titik kolom struktur itu kan satu titik gitu, satu titik pengujian, satu titik penyelidikan tanah seharusnya. Tetapi kan tidak bisa kita terapkan kalau di kita sekarang, tidak bisa kita menerapkan seperti itu karena kita sudah terbiasa pakai persentase dari total proyek. Karena kalau itu kita terapkan biayanya pasti sangat tinggi. Makanya memang idealnya adalah satu titik kolom itu satu titik penyelidikan, satu titik penyelidikan itu idealnya. Maka selain itu desain dan pelaksanaan fondasi yang ekonomis ya. Jadi dengan biaya tersebut sih sebetulnya kita bisa merancang desain dan pelaksanaan fondasi yang ekonomis juga bisa, terus kemudian mengurangi resiko tanah yang tidak terduga, misalnya ada kegagalan atau misalnya ada potensi-potensi dari tanah yang tidak terduga. Nah itu bisa kita antisipasi sebetulnya kalau penyelidikan itu dilakukan tepat gitu. Ya paling tidak kalau penyelidikan tanah itu bisa mewakili kondisi yang sebenarnya, itu kita sebagai engineer itu aman gitu dari resiko kegagalan perencanaan atau kegagalan pelaksanaan. Ini tujuan umum dari penyelidikan tanah, salah satunya memberikan data, paling tidak dia mewakili kondisi tanah dan relevansinya seperti apa, kemudian uh, juga diperoleh informasi perlunya bangunan pendukung atau bangunan sementara, nah, dan juga alternatif lain. Nah, ini secara umum nanti bisa dibaca sendiri teman-teman untuk pendidikannya. Kemudian ini ada tahapan atau urutan penyelidikan. Ada yang pertama ada study, ada terus reconnaissance, dia itu peninjauan lapangan ya, peninjauan lapangan. Kemudian yang ketiga ada penyelidikan detail. Nah di dalam penyelidikan detail inilah sebetulnya pekerjaan yang di desk tadi dan di peninjauan lapangan itu kita detailkan di lapangan maupun di lab. Nah, jadi memang nyawanya di penyelidikan tanah itu ada di penyelidikan detail. Kemudian ada juga monitoring, ini bisa pada waktu pelaksanaan, juga bisa pada waktu setelah selesai pembangunan, apakah sudah betul-betul secara safety dari struktur bangunan itu aman atau tidak. Nanti ini ada penjelasannya masing-masing, nanti bisa teman-teman baca. Ini saya sampaikan yang kira-kira menjadi concern kita pada bahasan kali ini. Kemudian untuk penyelidikan tanah lapangan, ini
Untuk penyelidikan tanah lapangan, salah satu yang kita lakukan adalah pengeboran. Pengeboran ini ada apa eh, ada tiga macam ya yang terkait pengeboran. Yang pertama untuk bor dalam, yang kedua bor tangan, yang ketiga daspit ya. Kalau bor dalam kita jelas dia menggunakan mesin, ini salah satunya adalah core drilling, ada light cable fusion dan lain-lain, nanti banyak sekali macamnya. Kemudian kalau bor tangan itu pengeboran secara manual dengan tangan, kedalaman maksimal itu dia 10 meter. Tapi kalau bor tangan 10 meter itu sudah ini ya, sudah berat itu 10 meter. Paling dia 5 sampai 6 meter itu ya sudah ya paling segitulah itu mampunya kalau karena ini manual dengan tangan. Ini biasanya didesain untuk pekerjaan-pekerjaan fondasi dangkal. Terus kemudian ada taspit. Taspit ini berupa galian, kita menggali kedalaman maksimal dia 6 meter. Terkadang 4 meter itu juga sudah berat galian galian tangan dengan menggunakan ini taspit ini. Ini juga didesain untuk perancangan fondasi dangkal. Sedangkan untuk perdalam biasanya dia digunakan untuk perencanaan struktur bawah atau struktur fondasi yang dalam. Terus kemudian ada sampling juga. Sampling itu pengambilan sampel dari hasil pengujian bor atau pengujian sondir. Nah, itu sampelnya kita ambil. uh, dari sampel itu kita harus bisa melihat bahwa prinsipnya begini, kalau sampel itu dia tidak boleh terganggu karena sampel itu nanti sebisa mungkin mewakili kondisi tanah aslinya di lapangan. Sampel itu yang akan kita uji, yang kita akan deskripsikan, yang akan kita klasifikasikan, yang akan kita hitung parameter-parameter baik indeks properties maupun engineering propertiesnya. Misalnya untuk tanah granuler itu pengambilan sampel itu biasanya cukup sulit untuk tanah tidak terganggu. Untuk sampel karena tanah granuler ketika kita ambil misalnya kita melakukan pengeboran, nah itu akan runtuh ya biasanya sisi kanan kiri, maka biasanya dibantu dengan casing biasanya. Maka untuk kondisi tanah granuler itu lebih tepat dilakukan pengujian di tempat atau institut test. Jadi tidak bisa kita ambil ya bisa, tapi itu hasilnya menjadi tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kita ambil sampel dari tanah granuler kita bawa ke lab itu menjadi tidak sesuai nanti hasilnya. Maka untuk tanah granuler lebih tepat dilakukan pengujian di lapangan, biasanya dibantu dengan klasifikasi tanah atau analisis untuk tanah yang mudah erosif. Ya, gitu. Kemudian untuk tanah kohesif juga bisa dilakukan dengan in situ test. Sedangkan untuk sampelnya bisa diuji di laboratorium. Kalau untuk tanah tanah kohesif buat tanah kampung dan lanau biasanya kita ambil dari hasil boring, sampelnya kita ambil kemudian bisa kita uji di lapangan di laboratorium. Ini ada macam-macam kelas sampel, nanti bisa dibaca untuk macam-macam kelas sampel. Terus terkait kedalaman penyelidikan. Oh, sebentar, sebelum ke kedalaman penyelidikan kita ke ini letak dan jarak jumlah titik penyelidikan. Ini yang menjadi concern kita pada bahasan kali ini mengenai letak dan jarak atau jumlah titik penyelidikan. Jadi titik penyelidikan itu bisa memberikan gambaran kondisi tanah pada arah vertikal maupun arah horizontal. Jadi kita bisa tahu kondisi tanah secara vertikal maupun horizontal itu dari titik penyelidikan yang kita lakukan. Apabila jumlah titiknya itu terlalu sedikit, maka kita akan kesulitan di dalam melakukan korelasi. Jadi kalau tidak bisa kalau variasi dan korelasinya itu tidak bisa dilakukan, maka biasanya itu tidak akan menggambarkan kondisi di lapangan. Sebagai contoh misalnya gini, kita punya perencanaan untuk bangunan gedung, misalnya gedung 3 lantai, penyelidikan yang dilakukan hanya 2 titik gitu. 2 titik sondir misalnya. Nah, terus pertanyaannya kan begini, 2 titik sondir itu apakah bisa mewakili kondisi rencana bangunan ini tanah yang ada di atas tanah yang ada di
lokasi tersebut gitu. Ya jelas tidak bisa karena kalau untuk di negara kita itu kebanyakan mereka menggunakan pengujian sondir karena memang sondir yang jelas yang pertama itu murah, yang kedua dianggap sudah cukup mewakili apa dianggap sudah menggambarkan kondisi tanah yang asli di lapangan gitu. Tetapi kami dulu sama uh, apa sama teman-teman dan juga uh, sama dosen-dosen kami dulu sama guru-guru kami bahwa bersepakat memang di Indonesia itu hampir sebagian besar itu ya mencari yang murah dan yang mudah itu sondir itu dianggap sudah bisa mewakili kondisi yang aslinya padahal sondir itu prinsipnya adalah dia pendugaan ya jadi tanah kita melakukan pengujian sondir itu kita peroleh nilai-nilai misalnya apa nilai QC, nilai FS-nya itu semua adalah pendugaan. Nilai-nilai itu kemudian kita korelasikan dengan parameter yang ada sehingga kita dapat nilai misalnya jenis lapisan tanahnya apa, terus nilai apa eh, kapasitasnya berapa. Itu prinsipnya itu adalah pendugaan karena solder itu kalau misalnya ujung-ujung konusnya itu kena dengan batu ya juga itu nilainya akan tinggi gitu loh atau kena kerikil lah kerikil itu dia akan tinggi juga nah, padahal kerikil itu hanya sedikit di situ gitu. Jadi memang secara apa teori kalau sondir itu memang tidak bisa dianggap bisa mewakili tapi memang ini lazim digunakan di negara kita karena memang dari segi dia memang dia murah ya. Maka dari teman-teman memang sebaiknya itu memang disarankan menggunakan bor dalam atau bor mesin ya. Jadi misal kita punya bangunan 3 lantai, ya sebaiknya 2 titik sondir, 1 titik bor lah paling tidak itu. Walaupun idealnya itu 1 titik, satu kolom struktur itu adalah 1 titik penyelidikan idealnya. Itu terlepas dari jarak antar titik ya. Kalau misalnya jarak antar titik strukturnya apa titik kolom strukturnya pendek ya kita cukup ambil satu aja di apa satu satu titik penyelidikan di antara beberapa kolom yang jaraknya pendek itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk letak dan jarak. Gitu. Terus kemudian untuk penentuan titik itu setiap lokasi ditetapkan sendiri itu sesuai dengan kondisi lapangan dan pembangunan. Ini prinsipnya tergantung dari kemampuan kita sebagai ahli teknik sipil ya. Kira-kira kita punya sense-nya itu seperti apa untuk misalnya kita punya perencanaan suatu jalan ya. Perencanaan suatu jalan jarak titik penyelidikan itu mau berapa meter misalnya untuk jalan kelas 1 kan. Nggak mungkin jarak penyelidikannya setiap misalnya jaraknya 500 meter atau misalnya apa eh, yang panjang gitu kan tidak bisa mewakili gitu. Jadi memang untuk standar jarak titik penyelidikan itu memang belum ada. Jadi di SNI kita juga tidak mengatur, di beberapa standar punya Inggris, punya Amerika itu juga tidak diatur untuk jarak titik penyelidikan. Memang itu murni adalah sense dari kita sebagai ahli teknik sipil. Tetapi untuk gambaran kasar, misalnya jarak titik penyelidikan itu bisa 10 sampai 30 meter pada kondisi yang pada kondisi tanah yang cukup seragam. Gitu ya. Misalnya jarak ketika kita mau merencanakan suatu ini jalan ya, kita bisa ambil jarak titiknya itu 10 sampai 30 meter. Tapi saya yakin di lapangan lebih dari ini karena memang keterbatasan anggaran dan lain sebagainya dan juga apa ya kebiasaan yang kita ambil itu biasanya kadang 50 meter, kadang 100 gitu itu biasanya seperti itu. Sedangkan untuk bangunan kecil minimum 3 titik ya. Kalau ini pasti ya karena kenapa 3 titik? Ya, karena dari 3 titik itu kita bisa melakukan korelasi. Ketika kita cuma punya 2 titik, kita tidak bisa melakukan kontrol ketika dua ini itu pas penyelidikan misalnya kena batu gitu, apa kena kerikil gitu kita menggunakan sondir lah itu repot gitu. Dikira kerikil ternyata di bawah itu masih lempung kan jadi perlu 3 titik paling tidak 2 titik sondir 1 titik bor itu sudah ini walaupun seharusnya itu apa ya lebih baik seharusnya itu bor semua tapi kan sangat mahal tentunya kalau berdalam. Terus kemudian hal yang cukup penting jadi letak dan jumlah titik penyelidikan
itu harus bisa menggambarkan kondisi lapisan-lapisan tanah atau struktur lapisan tanah secara lengkap dan menyeluruh. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai titiknya kurang, nanti pasti itu tidak bisa menggambarkan, tetapi kalau kelebihan titik pasti akan boros secara biaya. Terus kemudian untuk kedalaman penyelidikan tanah, kedalamannya seberapa? Nah, prinsipnya kedalamannya itu harus lebih dalam dari lapisan tanah yang tidak stabil atau lapisan tanah lunak. Kalau saya, penyelidikan tanah itu harus sebaiknya sampai ke tanah keras, atau lebih dalam lagi itu lebih baik. Karena fondasi kita itu nanti akan bertumbuh di tanah keras. Maka jika lapisan tanah cukup baik, maka kedalaman penyelidikan itu lebih ya sampai aja atau lebar dari bangunan. Kita lihat ilustrasi ini. Misalnya untuk fondasi single atau individual footing itu kedalamannya ya 1,5 ya paling paling enggak dari lebar satu fondasi kedalaman dari penyelidikan. Jadi dari dasar fondasi penyelidikannya harus lebih dalam dari itu 1,5 dari 1,5 kali kan lebar dari fondasi. Terus kemudian untuk fondasi yang gabungan, beberapa fondasi misalnya ref atau mat footing itu juga sama, kedalamannya harus 1,5 dari lebar fondasi atau lebar dari bangunan tersebut. Maka kedalaman minimum yang disarankan itu paling tidak 6 meter. Gitu. Misalnya ketika kita melakukan pengujian sondir itu paling tidak minimum 6 meter. Kalau misalnya untuk bangunan-bangunan sederhana, misalnya bangunan-bangunan ruko itu boleh 6 meter minimum itu. Tapi di lapangan ya kadang di 4 meter, kadang 5 meter ya itu biasa, cuma sebaiknya lebih dari itu. Kemudian juga untuk meyakinkan maka bisa membuat minimal satu lubang bor atau lebih ya yang cukup dalam, terus yang lain menyesuaikan keperluan ya. Ini tadi yang terkait sebaiknya sih menggunakan satu lubang bor, yang lain bisa menggunakan sondir itu bisa sih, tapi memang itu kalau itu terkait biaya ya kalau itu. Terus jika dijumpai lapisan batuan yang keras dan solid, maka perlu diyakini ketebalan minimum itu 3 meter berdasarkan hasil penyelidikan. Itu eh, ketika misalnya sondir atau ngebor itu, oh ini nanti fondasi kita mau kita tempatkan di kedalaman misalnya 10 meter. Nah, elevasi di 10 meter itu harus dipastikan ke bawah itu dia merupakan tanah keras gitu. Atau kalau nggak ketika misalnya kita pas nyondir ketemu wah ini tanah keras, karena ketika pas nyondir bahwa ininya platnya sudah terangkat ya. Biasanya kan sudah melebihi dari itu batas maksimumnya. Kalau seperti itu harus yakin bahwa itu tanah keras yang ketebalannya minimum 3 meter. Gitu. Karena gini, takutnya biasa yang terjadi di lapangan itu ketika kita tempatkan suatu fondasi karena dari hasil pengeboran dari hasil sondir misalnya, oh itu tanah keras itu batu itu, karena dari nilai kitanya sekian gitu, dari itu batu, ya udah fondasi ditempatkan di situ dikiranya itu tanah keras, oh, ternyata batunya itu cuma tebalnya misalnya cuma cuma 1 meter gitu, karena ketika pas diuji ketika kena batu dia nilainya udah tinggi, terus angkornya keangkat, nah itu sudah dihentikan biasanya. Maka saran saya sebaiknya coba itu diuji di tempat yang lain yang itu dianggap paling tidak mewakili gitu. Jadi jangan sampai ketika menguji itu dianggap tanah keras, oh ternyata itu kena batu, jangan tebalnya dia cuma sedikit gitu, misalnya cuma 1 meter atau berapa, atau dia berupa batu pasir berbatu atau kerikil itu kan malah bahaya kalau misalnya dia ketebalannya kurang dari 3 meter. Terus kemudian untuk fondasi tiang berupa tiang pasang maupun tiang bor itu harus diyakinkan bahwa beban bangunan itu bisa dipindahkan ke tanah pendukung dengan baik. Gitu. Jadi pada prinsipnya penyelidikan tanah yang kita lakukan itu tujuannya untuk memastikan bahwa tanah yang akan menumpu beban dari fondasi itu dia mampu menahan beban struktur
tersebut. Jangan sampai struktur fondasi kita itu bertumpu pada tanah apa tidak pada tanah lunak gitu. Tidak pada tanah keras, pada tanah lunak, atau struktur kita harus bertumpu pada tanah keras gitu. Maka penyelidikan yang dilakukan itu kedalamannya paling tidak 1,5 dari lebar fondasi atau lebar bangunan. Ini nanti bisa dibaca untuk kondisi-kondisi apabila bagaimana kalau tanah timbunan, bagaimana kalau dia berupa galian, nanti bisa dibaca juga nanti bagaimana kalau dia berupa tanah lempung normally consolidated atau lempung yang yang normal, atau mungkin ini ada juga untuk yang lempung over consolidated atau lempung yang sudah mengalami konsolidasi. Ini juga ada, terus ada juga untuk lempung berbatu juga ada, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian untuk metode eksplorasi detail ini ada dua macam cara penyelidikan. Pada prinsipnya yang pertama itu sampel diambil dari tanah, kemudian diuji dan kita deskripsikan di lab. Jadi sampel kita ambil, kemudian kita uji dan kita deskripsikan. Kemudian cara yang kedua, sifat-sifat tanah diuji dan dideskripsikan langsung di lapangan. Ini terkait ini terkait deskripsi dari tanah dan klasifikasi dari tanah. Nah, nanti juga pasti diperlukan untuk klasifikasi atau pengujian di laboratorium. Terus yang menjadi alasan salah satunya adalah pengambilan sampel. Apabila ini banyaknya gangguan, maka ketika sampel itu banyak mengalami gangguan, entah dia berupa tidak mewakili kondisi aslinya, nah itu akan sangat 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 berbahaya gitu. Karena misalnya dia sudah terkontaminasi dengan air yang terlalu banyak, atau mungkin ketika misal kita memberikan perlakuan terhadap sampel yang kita bawa ke lab, itu misalnya pengaruh suhu, pengaruh getaran, itu juga pasti akan berpengaruh, karena cukup sensitif kalau misalnya ada perubahan misalnya terkait suhu, terkait getaran, terkait kepadatan tanahnya. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa pengujian yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah pengujian test pit atau trial pit. Nah, trial pit ini berupa galian dangkal yang dan relatif besar ya. Biasanya kedalamannya kurang dari atau sama dengan 4 meter ya. Jadi kalau test pit ini kadang ada yang bilang sampai 6 meter, tapi biasanya 4. 4 itu sudah berat juga kalau untuk galian. Dan juga mudah longsor. Nah, kalau itu berupa tanah granular, itu dia akan mudah longsor, maka biasanya kita berikan casing untuk sisi-sisinya. Dari hasil test pit ini, yaitu tanah kita gali, kemudian dari galian tersebut kita bisa langsung melihat secara jelas, kita bisa mendeskripsikan ini termasuk jenis tanah apa, apakah tanah lempung, tanah lanau, atau tanah berpasir, itu bisa kita lihat. Terus apabila ada muka air tanah, misalnya muka air tanah waktu kita menggali, maka itu harus dikeringkan ya. Yaitu dengan dewatering kita melakukan pengeringan dari galian tersebut. Terutama biasanya untuk tanah granuler ya. Tanah berpasir itu kan biasanya ketika muka air tanahnya dangkal, kita gali ya, maka dia akan gampang airnya akan masuk ke dalam galian. Terus kemudian yang menjadi poin penting untuk pengujian test pit ini, itu pada waktu kita melakukan test pit itu harus dibuat di luar bangunan atau di luar daerah bangunan kita, dibuat di luar dinah. Kenapa? Atau dibuat tidak di titik fondasi itu, karena bekas test pit yang bekas galian itu dia akan lemah gitu. Jadi walaupun kita uruk lagi dan lain sebagainya, dia akan lemah karena kepadatannya jelas beda. Nah, itu apabila diberi beban, itu resiko settlement atau penurunannya juga cukup besar. Makanya test pit harus dibuat di luar bangunan atau fondasi kita, titik fondasi kita. Itu poin-poin dari test pit.
Ini salah satu profil ya dari hasil test pit. Kita membuat profilnya dalam sebuah laporan penyelidikan. Kedalaman galian yang kita peroleh di sini 3, sekian meter. Kita bisa melihat dengan jelas profil dari tanah tersebut. Ini ada 4 jenis tanah di sini. Ada dinanya juga ke lebar panjang dan lebar dari galian tersebut. Selain test pit ada juga lubang bor. Prinsip dari lubang bor ini adalah eksplorasi dengan pengeboran atau drilling atau boring ya. Kemudian dilakukan pengambilan sampel. Sampel tersebut kemudian kita uji di dalam laboratorium. Pengujian di lapangan secara in situ bisa dilakukan di lubang bor itu adalah SPT, pengujian SPT untuk memperoleh nilai NSPT, kemudian ada load test maupun pressure meter. Itu. Juga pengeboran untuk kondisi-kondisi tertentu juga tergantung pada ketersediaan air. Jadi ada beberapa metode pengeboran macam bentuknya. Ini cukup mudah, dari kita cukup murah juga. Ini cocok, pengebor tangan ini cocok untuk tanah bersifat kohesif dan bebas batu. Kohesif itu tanah lempung maupun tanah lano yang dia tidak ada kandungan batunya. Kalau batu agak sulit, nanti juga akan sulit kalau kita muter dari bor-bornya tersebut kalau pas kena batu itu. Kedalamannya juga maksimal dia 10 meter ya. Paling 5-6 itu yang biasa kita lakukan, itu juga sudah berat kalau manual. Kemudian jika ada muka air tanah dangkal itu juga sulit juga karena biasanya apa kita butuh casing untuk agar tidak terjadi longsor. Jadi dari pengujian bor tangan ini kita ambil sampelnya, kemudian kita tata seperti gambar di sini, kemudian kita bisa tahu profil dari lapisan tanah tersebut. Ini biasanya sering digunakan untuk penyelidikan pendahuluan ya, jadi penyelidikan awal untuk misalnya perencanaan satu jalan. Percussion boring ini banyak digunakan di Inggris, dia kedalaman dia lebih dari 3 meter. Ini untuk pengujian menggunakan light cable percussion. Ini kita juga bisa menggunakan bisa memperoleh nilai NSPT ya, walaupun nilai NSPT ini tidak bisa tidak tidak mewakili kondisi yang asli, cuma karena banyaknya gangguan ketika kita melakukan pengujian dengan metode light cable percussion ini, karena ketika melakukan pengujian ini dijatuhkan ini secara manual, silinder baja dijatuhkan. Nah itu berulang-ulang lah, tanah yang kita ambil kan juga kondisinya nanti sampelnya juga tidak bisa dikhawatirkan dia tidak bisa mewakili kondisi aslinya. Kemudian ada wishboring itu prinsip kerjanya alat kita masukkan ke dalam tanah, kemudian kita semprotkan air ke dalam alat tersebut. Jadi air itu masuk melalui pipa bor. Nah, kemudian tanah yang ada di bawah itu yang berada di ujung itu karena tanah itu kita semprot dengan air dengan tekanan yang kuat, maka tanah tersebut akan terbawa, kemudian kita tampung, akan terbawa ke dalam pipa ke atas, kemudian kita tampung ke dalam bak penampungan. Nah, dari bak penampungan inilah yang akan kita teliti, yang akan kita uji di laboratorium kira-kira seperti apa. Jadi prinsipnya kalau wishboring itu adalah pengeboran dengan menggunakan air untuk menyemprot dengan tekanan yang tinggi, kemudian tanah akan keluar, kita tampung di dalam bak penampungan. Setelah itu akan kita melakukan pengujian di laboratorium terkait sampel tersebut. Memang wishboring ini tidak cocok untuk tanah campuran yang ketika dia berkerikil atau berbatu ya. Tapi
whispering ini lebih cocok kalau dia tanahnya pasir ya, karena kalau dia berbatuan juga sulit juga, karena ketika hasil dari whispering ini kan dia bercampur semua gitu. Kalau dia tanahnya berupa misalnya pasir yang seragam ataupun uh, mayoritas pasir, dia akan lebih 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 tepat digunakan. SPT juga bisa dilakukan pada penguburan ini. Nah, ini terus ada juga continuous flight auger, nanti bisa dibaca-baca terkait continuous flight auger. Kemudian ada rotary drilling, ini yang sering juga banyak kita gunakan. Ini bisa kita gunakan pada lempung keras atau lempung yang sedikit, batuan keras atau lakukan, tergantung dari mata bor yang kita gunakan. Dari alat ini, dari core drilling ini kita juga bisa mengambil sampel ya. Sampelnya dia akan lebih apa? Lebih bisa kita pastikan terhadap kondisi gangguan ya. Prinsipnya hampir sama untuk pengeboran. Ini hasil dari profil pengeboran, dari hasil bor mesin kita bisa memperoleh jenis-jenis lapisan tanahnya. Misalnya kita lihat pada gambar di sini. Ini sebelah yang saya tunjuk di dalam panah ini adalah kedalamannya. Kedalaman 3, 4,5, 7,5, 11,5, 14,5, 25, 30 nih ya. Ini menunjukkan lapisan-lapisan tanahnya. Misalnya untuk lapisan 0 sampai 3 meter itu dia didominasi oleh tanah lempung ya. Dia tanah lempung dengan kandungan kobel ya, atau kerakal. Terus kemudian pada kedalaman 4,5 dia punya ketebalan 1,5 meter, itu dia didominasi pasir, kerikil, sama kerakal. Nah, dan terus ke bawah ini juga uh, jadi prinsipnya ketika kita melakukan pengeboran kita bisa mengetahui profil jenis tanahnya seperti apa. Ini kita peroleh dari sampel yang kita kita buat, apa ya, yang kita peroleh dari hasil pengeboran, dari sampel profil profil sampel. Terus kemudian kita juga memperoleh nilai NSPT, nilai NSPT ini. Nah, nilai NSPT ini yang akan kita gunakan biasanya kita untuk mencari korelasi. eh, yang pertama, untuk memastikan deskripsi dari jenis tanah, NSPT juga bisa digunakan untuk mencari korelasi terhadap nilai kuat geser tanah. Jadi memang kalau untuk NSPT biasanya digunakan untuk tanah pasir ya. Kalau untuk tanah lempung kurang tepat kalau NSPT, karena kalau tanah lempung biasanya korelasinya yaitu menggunakan pengujian kuat geser ya, pengujian di laboratorium. Tapi kalau tanahnya berupa tanah pasir, kita bisa gunakan nilai NSPT untuk korelasi terhadap kekuatan profil bor. Jadi nanti pas UTS nanti dari profil bor seperti ini, profil bor nanti teman-teman saya minta untuk membuat korelasi antar profil bor tersebut sehingga kita bisa tahu lapisan pada tanah, struktur lapisan tanah pada lokasi tersebut. Nah, kira-kira itu pada pertemuan kali ini. Terus kemudian sebagai informasi nanti rencananya UTS akan kami berikan soalnya di hari Minggu. Kalau sistem kuliah online seperti ini, teman-teman bisa open book, bisa share ke teman-teman yang lain, share jawaban dan sebagainya, itu menjadi keniscayaan, monggo silahkan. Tetapi saya lebih mengharapkan teman-teman bisa bekerja secara mandiri. Terus kemudian sistemnya nanti ada dua, yang pertama ditulis tangan manual, terus yang kedua nanti dikerjakan dengan menggunakan program. Kalau yang ditulis tangan manual nanti biasalah, itu kalau geologi teknik kan merem itu bisa karena nggak ada hitung-hitungan. Yang menggunakan program nanti silahkan gunakan program AutoCAD, bisa Corel Draw, bisa AutoCAD, bisa program yang lain misalnya GeoGraph ataupun program yang lain yang sekiranya bisa
digunakan untuk stratigrafi lapisan tanah atau membuat korelasi lapisan tanah. Saya kira seperti itu. Nah, kemudian nanti akan disubmit di e-learning. Nah, detailnya akan kami upload di e-learning. Nah, nanti akan kami kabari lewat WA kalau sudah selesai. Kira-kira itu teman-teman, monggo silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi UTS-nya di hari Minggu, terus bagaimana ya Pak? Tadi putus-putus. Kenapa? UTS-nya kan di hari Minggu itu jam berapa atau bagaimananya tadi Oh, putus-putus Pak? oh, oh ya, ini itu kalau nggak hari Minggu nanti hari Senin. Nanti itu prinsipnya saya nge-share soal, kemudian nanti teman-teman bisa langsung menjawab. Jadi nanti akan saya beritahukan lewat WA di grup WA. Nanti dari grup WA tersebut, ketika soal sudah saya share, terus saya sudah memberitahukan di grup WA, nanti teman-teman tinggal mengerjakan. Jadi mengerjakannya ada dua tipe. Nanti yang pertama mengerjakan secara manual dengan tulis tangan, kemudian di save as PDF, nanti diupload ke e-learning. Terus yang soal yang kedua nanti itu dikerjakan dengan software atau dengan program, dengan komputer, boleh menggunakan AutoCAD, boleh menggunakan Corel atau menggunakan program yang lain, silahkan. Yang penting kerjakan dengan program. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk Jadi waktunya jangan berapa khawatir, lama ya Pak? walaupun itu hari Minggu atau hari Senin. Pak, itu Kalau waktu waktu kami pengerjaannya berapa ini lama ya ya? Pak, kalau pengerjaannya saya rencana saya buat 1 minggu. Jadi tidak langsung kayak mungkin teman-teman yang lain enggak. Saya buat 1 minggu. Jumat kita ini sudah maksimal Jumat 1 minggu hari aktif lah. Karena tidak sulit kok itu kok. Kalau yang teori kan paling dikerjakan 1 jam selesai. Tapi kalau yang untuk gambar kan bagi yang sudah biasa atau bagi yang kuliah sore kan dia banyak dari D3 atau mungkin banyak apa emang lah kalau gambar itu. Kalau tidak bisa AutoCAD bisa pakai Corel atau pakai program yang lain gitu. Nah, itu prinsipnya kalau korelasi itu kan gampang, dia tinggal ada beberapa titik bor, nah nanti jenis tanah yang sesuai, nanti dihubungkan titiknya, dikaitkan, nah nanti dari misalnya 3 titik itu, nanti ketahuan, oh ini oh ternyata lapisan kita dari titik 1 ke titik 1, 2, 3 itu titik lempungnya seperti ini, di bawah lempung nanti ada pasir, ada titik apa, ada apa. Tujuannya memang untuk mengetahui lapisan tanah di uh, di lokasi tersebut. Gitu. Struktur lapisannya seperti apa. Gitu. Cuma itu. Kalau yang teorinya ini kan berapa orang, misalnya ada 80 orang, nanti soalnya misalnya 10 ya sudah dikerjakan bagi bagian biasanya. Kalau online yang bisa seperti itu. Online untuk koneksi bisa. Oke. Kira-kira itu teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan via WA ya Pak. Ya, monggo silakan, kalau ada yang ini bisa lewat langsung saja beri ke saya aja. Terus kemudian setelah ini setelah UTS nanti yang melanjutkan Pak Kusrin gitu. Nanti berikutnya beliau. Jadi nanti misalnya atau terkait masalah sebelum UTS nanti saya yang ini, tapi kalau setelah UTS nanti beliau Pak Kusrin selaku dosen utama untuk biologi teknik. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau biologi teknik itu merem bisa lah, apalagi yang kelas sore itu biasanya sudah banyak pengalaman ya. Sambil ditinggal kerja sambil apa itu bisa, kalau untuk wajah gampang kok. Yang penting eh, kalau kalau yang agak mikir ya paling
waktu. Cukup kok untuk ngebar gitu. Soalnya kalau saya dulu kasih waktu berapa ya? 3 hari berapa dulu saya tuh buat korelasi kayak gitu. Iya, kira-kira itu. Ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman jangan lupa absen di SIMA ya. Itu karena itu nanti terrecord di absen keseluruhan. Apakah boleh ikut pas atau tidak nanti dari SIMA yang recordnya. Baik, Pak. Oke. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau ini sudah 19.50. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan pada kali ini. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, nanti bisa langsung WA ke saya. Terus kemudian silakan teman-teman bagi yang melanjutkan aktivitas, bagi yang masih kerja, silakan dilanjutkan. Bagi yang sudah di rumah, monggo silakan dilanjutkan aktivitasnya. Baik, Pak. Baik, ini monggo teman-teman yang lain kalau mau melanjutkan. Ini jaringan saya terus sering putus ya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Monggo silakan dilanjut dengan aktivitas yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke. Wis, Cuk. Mulai, Cuk. Boleh.